Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanahu subhanahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyuhu wa khaliluhu wa khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa qa'idul muhtadin muttaqin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita semuanya, saya dan panjenengan hadir di sini. Agak kurang nyaman ya, juga izin tak coba sambil yakin ya. Cek satu. Badan dua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah telah mengumpulkan kita al-jami di ruangan yang penuh berkah ini, insyaallah dalam keadaan sehat semuanya, nggih. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah berikan kesembuhan. Ini karena musimnya ini lagi musim pancaroba. Musimnya dalam pandangan manusia itu tidak seperti biasanya. Saniki bangsa dinten, bangsa kalu, bangsa katalu atau bangsa ketiga. Artinya sebenarnya ini sudah musimnya musim terang. Tapi Allah menakdirkan beda. Allah menakdirkan hujan, sehingga perlu adaptasi tubuh ini. Tubuh saya dan panjenengan sekalian ini perlu adaptasi, sehingga sing ora siap pada kaget akhirnya waktu meriang herges, bahkan ada yang banyak masuk rumah sakit. Kelihatannya ya mungkin tetangga-tetangga musami nonton sing harus dibuge karena memang cuacanya begitu. Sebetulnya kondisi seperti ini tubuh lagi menyesuaikan. Yang biasanya lagi panas tiba-tiba hujan. Nah, ini insya Allah ketika tubuh ini menyesuaikan tidak akan menjadikan bahaya, cuma nanti adaptasinya yang kemudian kita agak kaget. Tapi insya Allah semuanya kita doakan Allah berikan kesehatan, yang sakit Allah berikan kesembuhan.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah ini kedua, kita juga perlu bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan hati kita untuk melangkah ke tempat ini. Apa kira-kira ganjarannya yang telah Allah janjikan? Ganjarannya apa? Orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, ganjarannya yang dijanjikan oleh Allah itu apa? Ada yang tahu? Ridho Allah. Izin. Nah, salah satunya dimudahkan jalan menuju surga. Hadisnya bagaimana? Ada yang tahu? Nah, nanti kalau ada yang bisa menjawab, dapat satu cangkir. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa itu? Sebelum hafal di sana, tidak apa-apa nanti kita coba pelan-pelan menghafal gitu. Karena apa? Ya sebagai tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad, tidak sekedar kita cinta saja, tidak sekedar kita pandai bersolawat saja, tapi hadis-hadis pendek kalau bawa ini, pendek gitu ya. Yang pendek seperti itu setidaknya sudah kita hafal. Supaya apa? Panjenengan itu kalau berangkat ngaji, berangkat ke majelis taklim, semangat. Nyong mangkat ngaji iki bakal nyong dimudahkan, bakal digampangkan jalan menuju surga. Yang membuat gampang dan susah itu sinten? Allah. Ini Allah jamin. Apa yang Allah jamin? Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, sebelum hafalan ke sana, saya pengen bertanya, hafalan yang kemarin kasih kemutan buat dan kasih keinginan buat dan hafalan nomor doa. Akan saya kasih hafal doanya orang yang menuntut ilmu. Salah satunya yang kemarin sudah saya sampaikan. Ada yang hafal? Kalau apa nanti vaksinin mana ini? Vaksinin. Yang ada apa nanti dapat mie ayam gratis vaksinin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Artinya apa, Bu? Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, apa artinya? Sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, apa artinya? Ilmu yang bermanfaat. Pokoknya anak ilman nafi'an ilmunya sih bermanfaat. Ya begitu gue. Warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima oleh Allah. Monggo, saran-saran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ada yang mirip dengan doa ini ketika mau minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in.
yang baik, rezeki yang baik, wa amalan taqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah. Nah, mengevaluasi, mereview pertemuan kemarin, masih ingat boten? Kan doanya ilmu yang bermanfaat. Kira-kira ilmunya sudah dimanfaatkan bereng? Nah, sebelum memanfaatkan biasanya mengingat-ingat dulu ilmu yang kemarin. Nah, bahwa kira-kira pertemuan kemarin tentang apa? Nah, jangan boten keralen, anu kesupen deh. Kemarin apa? Ada 3 pertanyaan yang kemudian 3 pertanyaan ini bisa mengantarkan kita atau menyelamatkan kita dari siksa kubur. Siksa apa? Siksa kubur. Apa itu? Apa? Mengenal caranya supaya kita selamat dari siksa kubur adalah bisa menjawab 3 pertanyaannya. Pertanyaan malaikat mohon, yang pertama pertanyaannya, siapa Tuhanmu, yaitu siapa nabimu, rasulmu. Kemudian yang terakhir apa? Apa agama? 3 pertanyaan ini. Apa gitu? Apa gitu? Nanti kalau ada pertanyaan gitu, nggak perlu bawa pertanyaan dulu. Nanti kalau sudah di dalam kubur, bapak, nggak perlu bawa pertanyaan, nggak perlu bawa contekan. Kan nggak apa gitu. Nah, tapi kira-kira masih bisa menjawab kan kira-kira. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa menjawab pertanyaan kubur? Kemarin materinya kan begitu. Ada dengan yang pertama mengenal, supaya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan alam kubur, tidak cukup dengan menghafal. Karena menghafal, anak kecil pun hafal. Kalau sekedar menghafal, orang kafir pun juga bisa hafal. Karena untuk bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur tidak cukup dengan menghafal, maka kita perlu yang pertama mengenal. Tak ulang yang kemarin, mengenal Allah. Bagaimana kita tahu ketika kita dijawab siapa itu Pak Jaminul? Yang orang kenal, orang bakal kayak jawab. Kuncinya ada. Kalau kepengen nanti mudah menjawab pertanyaan di alam kubur, siapa Tuhanmu? Maka kita dengan lengkap pasti menjawab siapa? Karena apa? Karena kita sanggup mengenal. Begitupun pula ketika nanti ditanya, kita siap untuk menjawab pertanyaan yang kedua, siapa Rasulmu? Maka kita harus juga mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga juga demikian, supaya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur nanti terkait dengan pertanyaan yang ketiga yang akan mengantarkan ataupun menyelamatkan kita di alam kubur, adalah dengan cara kita mengenal apa agama Islam. Kalau sudah mengenal apa itu agama Islam, maka kita punya kewajiban untuk mengamal. Jadi kalau tadi kita mengenal Allah, kita dituntut untuk apa? Menjalankan, menunaikan hak Allah. Apa saja? Artinya, mari oksigen pun tahu. Kita untuk mengenal Allah
Bagaimana kita cara mengenal Allah? Allah itu siapa? Tuhan yang bagaimana? Kan begitu. Kalau seperti misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu dulu ketika mau dijodohkan sama orang tuanya, anak bocah anak wongnya ganteng, terus kemudian soleh begitu, ditawarkan kepada anaknya. Tidak kemudian serta-merta menerima karena Allah kenal. Maka ketika kenal baru kemudian kita mau menerima. Demikian pula Allah itu harus dikenal, harus kita tahu bahwasanya Allah itu tidak sekedar Tuhan yang bagaimana, Tuhan yang harus kita perlakukan sebagaimana Tuhan. Nah, ini nanti kita lanjut pada bahasan kali ini. Tema kali ini adalah mengenal Allah. Mengenal Allah sebagai apa? Mengenal Allah sebagai pencipta. Bapak Ibu, mengenal Allah sebagai pencipta. Bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya mengenal Allah sebagai pencipta itu Allah sebagai Khaliq. Berarti selain Allah itu adalah makhluk. Apa makhluk? Yang dicipta. Tidak mungkin ada makhluk kalau tidak ada yang mencipta. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya bisa menciptakan, nah, bagaimana mungkin seorang makhluk bisa menciptakan? Ya, bisa menciptakan dirinya? Manusia menciptakan manusia tidak mungkin. Bisa menciptakan dirinya sendiri tidak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya surat Ghafir ayat ke-62. Dzalikumullah rabbukum khaliqu kulli syai'. Dia Allah. Itulah Allah. Rabbukum, Tuhanmu, khaliq, pencipta kulli syai'in, pencipta setiap sesuatu. Paham ya? Untuk mengenal Allah, supaya kita faham terhadap Allah, terhadap Tuhan kita, maka kita wajib hukumnya untuk mengenal Allah sebagai pencipta. Sebagai apa? Pencipta. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah sebagai pencipta, maka kita wajib untuk mengingkari. Dengan cara apa? Tidak ada pencipta selain Allah. Nek ana sing ngaku-ngaku teyeng gawe sing macam-macam. Meskipun dikasih kesaktian yang macam-macam gitu ya, tetap dia bukan Tuhan. Bisa saja dengan segala macam propaganda logon kasarnya alat orang bakal namanya pencipta, namanya makhluk itu menjadi khaliq. Tidak mungkin namanya yang diciptakan menjadi pencipta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, ini saking apa? Saking tegasnya pesan Allah itu, bahasa yang kita spesifik banget. Apa yang kemudian Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat ke-73? Ya ayyuhan nas, duriba matala fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu. Yang artinya, wahai manusia, ini tanya,
yang dipanggil oleh Allah. Wahai manusia, wahai Bapak Ibu semuanya, telah dibuat perumpamaan bagi kalian. Wis digawe, sudah dijadikan, sudah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka hendaklah kalian mendengarnya. Sesungguhnya segala sesembahan yang kalian sembah selain Allah tidak akan bisa menciptakan walau seekor dua. Meskipun walau ijtama'u lahu, walaupun mereka yang mengaku sebagai Tuhan berkumpul menciptakan, namanya seekor lalat, apalagi direkon kayak gawe manusia. Ditantang sama Tuhan, tidak akan bakal mungkin. Tidak mungkin. Kok ada yang mengaku sebagai Tuhan ditantang sama Allah. Kalau memang ada yang mengaku Tuhan, kon gawe lalat. Wes ora usah gede-gede. Apa mari kon gawe gajah. Kon gawe lalat, ora bakal nek. Jangankan sendirian, wis berkumpul seluruh dunia yang mengaku sebagai Tuhan, dikumpul kata Allah. Ngumpul berapa bakal kaya. Gak mungkin bakal bisa menciptakan suatu ciptaan. Seekor lalat. Bagaimana rumitnya? Ada guru biologi. Jadi kalau aku bedah lalat itu luar biasa. Mulai dari sayapnya, bagaimana susunan sayapnya begitu rapi. Antara mata, pernah lihat matanya lalat tuh? Matanya lalat yang kanan dengan yang kiri, kira-kira dalam pandangan kita sama bukan? Sama. Sekecil itu Allah detail menciptakan makhluk. Kok ada manusia yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan? Maka kita sebagai seorang Muslim harus punya kewajiban meyakini bahwasanya tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menjadi khaliq. Kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, mengaku-ngaku sebagai pencipta, maka sesungguhnya dia telah syirik. Ya, syirik. Ada dia Bapak Ibu yang dikatakan. Nah, kemudian itu yang pertama. Ini berkata dia dalam rangka mengenal Allah. Yang pertama adalah kita wajib mengenal Allah sebagai apa? Sebagai khaliq, sebagai pencipta. Lanjut, paham sampai dari sini? Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum kami lanjut, yang kedua, mengenal Allah sebagai apa? Sebagai pemberi rezeki. Pernah mendengar kasus yang belum lama ini, tahun berapa ini? Ada orang di luar Banjarnegara, orang Kuningan atau orang Jawa Barat, datang ke Banjarnegara, kemudian mendatangi seseorang yang dianggap bisa menggandakan apa tujuannya? Tujuannya ada pengen dapat rezeki, pengen dapat duit yang instan. Kira orang-orang paham investasi nang kono, bahasanya investasi gitu ya. Modal maring dukunge menta yang digandakan. Ya, menta yang digandakan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Sudah yang dilakukan adalah perbuatan syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayatnya dalam syirik. Bayangkan, wis perbuatan wis elek banget. Oh, kemudian mati dalam apa? Dalam syirik. Oh, mati. Karena apa? Dia tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberikan rezeki, yang menjamin rezeki.
Di dalam Al-Quran banyak. Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Ar-Razzaq, apa? Ar-Razzaq. Apa Bu? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu kalau pasangan ada tangga, ada ponakan kok namanya Ar-Razzaq, berarti artinya itu nama Allah Abdur Razzaq. Biasanya kan gitu deh. Nah ini kalau Asmaul Husna itu baiknya Allah disandingkan dengan Abdu. Abdu itu artinya hamba. Abdur Razzaq berarti hamba Allah yang maha memberi rezeki. Maka kemudian orang-orang soleh gitu ya, itu biasanya memanggilnya bukan tidak memanggil belakangnya, panggil Abdul lengkap, Abdul Razzaq, Abdul Aziz, terus Abdul Basir, dan sebagainya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi dan kemudian Ahmad. Kata Allah, maqadirul khalaiq. Allah sudah menulis, wis dicatat nang Gusti Allah. Apa yang dicatat? Maqadirul khalaiq. Maqadirul khalaiq. Takdir-takdirnya seluruh makhluk. Manusia makhluk Allah, jin makhluknya Allah, hewan makhluknya Allah. Kemudian apa lain? Tumbuhan juga makhluk Allah. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat Bapak Ibu, cicak di dinding, cicak di dinding bisa terbang? Halo? Oh, masih setengah 9. Cicak di dinding bisa terbang badan. Apakah cicak di dinding Allah biarkan mati karena kelaparan? Kenapa? Karena makanannya adalah hewan yang bisa secara logika tidak masuk akal. Seperti misalkan manusia sih memang terbang hewan anak jurus digoreng di kafe nggak sebelum kan jurus kulit itu ya. Cicak dia yang hanya meraba di dinding. Langkah-langkah perlu cicak nangis mesti di dinding. Dan apa yang terjadi? Allah menjamin rezekinya. Allah menjamin rezekinya dengan apa? Nyamuknya tetap. Siapa yang kemudian memerintahkan nyamuk itu datang sendiri? Allah yang memberi. Tidak kemudian kalau manusia sih biasanya untuk mancing-mancing ya, mancing dan senang gitu ya. Apakah kemudian cicak demikian? Misalkan dia mengirimkan sensor ultra apa gitu ya, memancing nyamuk untuk datang, kan lalu dia lewat kita tidak tahu. Yang jelas Allah jamin Allah rezeki. Sebagai manusia berarti jangankan hewan saja nggak pernah takut, apa? Kaparan. Dia yakin Allah pasti menjamin. Apalagi manusia yang punya apa? Kayak gitu. Bayar 1.000 entah ke 500 judulnya kan 500 dan kalau dijudulnya 500 belum kodan yang ke 500 mesti di dan itulah manusia lebih berpikir. Oh kemudian dikasih cara untuk berpikir seperti itu malah orang gelem semangat untuk menjemput rezeki yang Allah sudah jalan. Apa kelanjutan hadis tadi? Qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bihaq
50.000 sanah. Sanah kalau tahun. Nah, kalau sana tangganya jenis sanah ya berarti artinya tahun bukan. Kecuali jenis hasanah. Nah, itu artinya kebaikan. Sanah kok 2 tahun jadi. Qabla ayyah, sebelum Allah menciptakan as-samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan rezeki bagi setiap makhluknya. Sebelum berapa lama? Sebelum 50.000 tahun wis Allah. Urung ana langit, urung ana bumi sudah Allah jamin, sudah Allah catat, sudah Allah tetapkan rezeki setiap makhluk. Yakin apa bukan? Yakin teman? Yakin teman sih. Tapi kadang kalau misalkan masih mengeluh itu kira-kira masih yakin apa setengah yakin? Jadi masih mengeluh. Masa ya wis gitu teman. Aku bisa teman. Rezeki kayak berlaku apa pembelaku teman sementara nyong manfaat hal budi kawin esok oleh orang apa? Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan, tidak mewafatkan setiap makhluknya sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Paham ya? Ini kan sudah ditakdirkan Pak Tri, nah rezekinya gue rumah telu misalkan, mobilnya papa, bojone Papat. gue siji, anaknya lebih kita tapi baru 2, istri baru 1. Ini sudah, kemudian rezekinya duitnya berapa sudah Allah catat. Misalkan Pak Tri tidak, misalkan Pak Tri jatahnya rumahnya kok ada 5 baru 4 kok ada 5 jatahnya. Enggak ngerti ya Ibu, maka nggak ada yang tahu takdir kita itu rezekinya berapa. Maka Allah, kalau misalkan Pak Tri belum mendapatkan rumahnya 5, Allah tidak akan dicabut, Allah tidak akan mengatakan. Berhubung manusia tidak tahu akan rezekinya, maka apa yang dilakukan? Fantashiru fil ardh, maka bertebaran di muka bumi. Wabtaghu fadlillah, cari kepada Allah. Kita jemput rezekinya. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa, semangat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Nah, kalau kepengen misalkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ngerti apa buatan rezeki kita seberapa. Kalau tidak ngerti, maka usahakan. Jangan kemudian jadi kau ingin mengulang rezeki wis diatur kayaknya rezeki namanya sebenarnya kau yang salah. Gabungan benar pun tidak sampai. Karena ini ada dari lagi. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah diri. Paham kan? Allah yang maha memberi rezeki, sudah diatur rezeki kita. Tapi kalau kita wis diatur ya wis menang bae lah, mongko ditekan cewek kayak apa? Kayak Cecep misalkan. Enggak begitu. Manusia tidak ada yang tahu berapa rezekinya. Pernah melihat mungkin ada tetangga atau saudara kita yang dulunya jangankan untuk apa? Jangankan untuk mangkat kondangan. Sini kan kondangan juga ada yang utama ini. Ini kamu ini kan buatan. Nah, seperti itu pun pula. Ketika kita sudah mengatakan, oh ini orang apa? Rezeki diatur semua. Kita pernah melihat
tetangga kita, saudara kita yang tadi jangankan untuk berkat kondangan kasih amplop kadang kasih orang makan karena isin orang gue apa gue pak isinnya maksudnya. Tapi begitu kemudian berubah, tiba-tiba kita nanti apa? Masya Allah, sekarang sudah lebih sejahtera. Dulu makan aja susah, jangankan untuk berkat kondangan. Sekarang tiba-tiba anaknya diberikan kesuksesan, gitu loh. Kerja paham, balik-balik, bangunan rumah, orang tuanya disejahterakan dan sebagainya. Ada yang seperti itu kan? Itu kita jadikan pelajaran, jangan kemudian digergeti. Baik, bu pahala nanti tujuh kok. Kita mau aja mau balik bank nih, gitu ya. Balik lebih, nggak bisa. Itu sudah Allah atur seperti itu. Apa yang kita kemudian bisa ambil hikmahnya? Bahwasanya setiap orang itu tidak tahu rezekinya seberapa. Tidak ada yang tahu. Ketika hari ini kita dicap miskin, ketika hari ini kita dicap larat, ketika kita hari ini dicap pas-pasan, ketika hari ini kita dihitung sebagai keluarga penerima manfaat KPN, sing dapat bantuan di bansos, di bantuan nomor dan sebagainya dari pemerintah PKH. Yang tadinya seperti itu Allah sejahterakan, tiba-tiba hanya cukup tinggal sing liya baik. Ana moni wis luwih padha aku ngomong baik kayak boy lurae misalnya seperti itu lurae kaduse. Balik sana gitu ya. Jangan. Allah sudah menentukan keselamatan. Nah, kalau sudah tahu demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kemudian kita bergelut. Rezeki sudah diatur, sambut, usahakan, cari. Kalau kemudian Allah belum memberikan seperti apa yang kita harapkan, tapi ingat, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Bisa jadi kita tidak tahu. Ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita, jangan-jangan kita nanti jadi orang yang takabur. Jangan-jangan kemudian kita menjadi orang yang sombong. Justru dengan kekayaan yang kita miliki, kita malah jauh dari Allah. Sibuk paham, awan wengi, ngasih kelalen sholat kalau ngajinya, ngasih kelalen kalau wong tuanya. Contohnya apa? Balik Bunda. Kekayaannya tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Durhaka kepada orang tua. Kan begitu. Tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itu tadi. Yang kedua, kita wajib mengenal Allah sebagai pemberi rezeki. Bahasa Arabnya apa? Ar-Razzaq. Allah lah yang maha memberi rezeki. Jadi kita tahu yang pertama tadi Allah yang menciptakan makhluk. Selain Allah itu adalah Khalik. Selain Khalik, selain pencipta itu adalah makhluk. Tidak ada ceritanya makhluk jadi Khalik. Satu yang menciptakan itu adalah Allah. Allah adalah Khalik. Kita mengenal Allah sebagai pencipta. Yang kedua, kita mengenal Allah sebagai pemberi rezeki. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nyongteyeng, menggandakan uang dengan cara-cara yang tidak benar, tidak logis, orang masuk akal, orang usah boten usah dipercaya. Boten usah dipercaya. Sampai kemudian, nah ini yang terjadi lebih parah lagi. Dia meyakini bahwasanya ada sosok, ada sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia siapkan nampan, diisi nasi, kemudian dikasih ayam, dikasih buah-buahan, dikasih dupa, digawa maring wit sing gede warna, misalkan digawa maring serandil, gitu kan? Untuk apa?
Bahasa kita pesugihan. Aslinya nopo? Dia meyakini bahwasanya makhluk itu, bahwasanya ada sesuatu yang bisa memberikan rezeki kepada dia. Mertapan tanah, puasa orang Madang, orang Mube, bukan orang apa, telur dina, telur bengi, gitu ya, sampai bertapa di situ untuk apa? Supaya rezekinya ditambah, supaya dagangannya memang laris. Masuk akal bukan? Kalau udah masuk akal lebih baik tidak. Ini perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Karena apa? Dia meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan rezeki. Sudah bertentangan bukan? Halo? Halo Bapak-Bapak? Nah, kita yakin yang pertama siapa yang memberi rezeki? Allah. Nah, kalau kemudian ada yang melakukan ritual-ritual supaya usahanya laris, warungnya laris, sampai melakukan ritual-ritual itu bertentangan dengan keyakinan kita bahwasanya Allah memberi rezeki, bertentangan membuatan, bertolak belakang membuatan. Kalau sudah bertolak belakang, berarti ini sudah mengingkari Allah pemberi rezeki. Berarti ini termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik bisa mengantarkan pelakunya keluar dari Islam. Usbah, harus keluar dari Islam. Dan satu-satunya dosa yang berpotensi untuk tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Maka syirik itu bahaya membuat syirik bahaya. Jika kepengen selamat dari perbuatan syirik, kuatkan iman kita. Berarti iman itu jadi penting membuat iman ini penting untuk menggaris semangat. Kenapa? Ini zamannya luar biasa. Kita kadang seringkali goyah gara-gara urusan rezeki. Ini bahaya sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah ini jam 9-nya kurang 8 menit. Tapi lampunya tadi lewat 10 menit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun." Wahai manusia, hendaklah kalian mengingat nikmat Allah atas kalian. Adakah yang menciptakan selain Allah? Jawabannya tidak ada yang menciptakan selain Allah. Yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun bumi, tidak ada. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Oleh karena itu, kenapa kalian ibadah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang keberapa Bapak Ibu? Yang kedua. Tadi yang pertama apa? Kita wajib mengenal Allah sebagai pencipta. Bahasa Arabnya apa? Al-Khaliq. Allah sebagai pencipta. Yang lain. Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, itu jawabannya mantap. Pencipta bolehlah. Sehingga apa? Kita itu orang Islam. Bahasa Arab, bahasa Quran itu bahasa kita. Bahasa umat Islam. Harus kemudian bangga. Al-Khaliq. Siapa Allah? Al-Khaliq. Allah kan Al-Khaliq. Ya. Nah, yang kedua Allah Ar-Razzaq. Allah pemberi rezeki. Kalau sudah kita yakin Allah yang memberikan rezeki, jangan sekali-kali melakukan perbuatan syirik dengan cara kita mencari-cari barangkali anak-anak gitu ya. Saya beri rezeki dengan cara apa? Misalkan ngelatih membuat dagangan kita jadi laris, warungnya jadi laris, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu lagi yang mudah-mudahan
jauh dari tempat kita. Bagaimana ada sekelompok mungkin yang kesepuhan masih familiar dengan hal ini, yaitu apa? Sedekah ruwet bumi. Kenapa bumi ini kebudi ruwet? Mek panene ya Bapak Ibu, yang membuat panen kita banyak itu simpel. Ya panen itu bagian dari rezekinya petani tahu buatan. Kalau kita meyakini bahwasanya itu bagian dari rezeki, maka tentu kita yakin siapa yang memberi rezeki itu. Nah, kok kenapa harus ada ritual-ritual begini? Dengan ritual yang macam-macam, ada sajen-sajen, bahkan ada yang kemudian yang mungkin dikatakan wong pinter gitu, itu kemudian memimpin ritual itu. Loh, itu kan tradisi, itu kan ada. Apakah boleh? Islam, Bapak Ibu, tidak melarang adat, tidak melarang tradisi, selama ingat, selama tradisi itu, adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak merusak akidah kita, ya, tidak merusak iman kita benar. Nah, kalau tadi misalkan dengan contoh sedekah bumi, luar bumi, itu bisa merusak, menggoyahkan iman kita, menggoyahkan keyakinan kita tadi bahwasanya Allah memberi rezeki. Misalkan kita goyah dari itu, contoh misalkan, iya dia temenan, contoh perhatikan, gumiwang ini orang luar bumi, sementara kanan ini luar bumi, temenan kok, panen sana lebih akeh ketimbang gumiwang, bisa goyah betul? Bisa goyah bahaya, iya temenan bahaya. Ini yang dinamakan menggoyahkan iman, menggoyahkan akidah itu di sini. Jadi mungkin apa? Yang ada ini melu-melu di luar sinang kalian mulai sih orang mana ya. Bahaya. Karena apa? Kalau hal tersebut tidak dilandasi dengan tuntunan syariat yang benar, ada misalkan itu melanggar, bahkan tadi ucapan itu bahwasanya dengan berbuat bumi nanti bisa menghasilkan apa? Panen yang berlipat. Bahasanya, logikanya. Kaitannya apa? Antara luar bumi kali panen yang berlipat. Kaitannya apa coba? Bukan kan berdoa, bukannya umat Islam sudah diajarkan bagaimana cara berdoa yang benar. Sholat sing ketemu, zikir sing akeh, jaluk kali wong tuane, jaluk kali bojone dongakna. Insya Allah itu lebih irit daripada yang luar bumi. Lebih manjur, lebih mujarab doanya orang tua tuannya. Lebih manjur doa istrinya untuk suaminya. Itu. Jangan-jangan bukan karena luar bumi. Nah, bumi orang hasil panennya orang aktif. Jangan-jangan akeh petani ini sing pada orang bakti kalau bisa jadi begitu. Ya. Kalau ditarik arahnya ke sana itu betul. Karena di Allah tidak ini contoh. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, adat itu apakah boleh? Boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan, jauhi. Apalagi bersinggungan dengan iman, dengan kepercayaan kita bahwasanya kita menyampaikan tadi Allah itu pemberi rezeki. Ya, kemudian ada yang kemudian adat yang bisa menggoyahkan iman kita, menggoyahkan keyakinan kita bahwasanya Allah pemberi rezeki, hati-hati dan perlu untuk dihindari. Mantap ya? Mantap. Ini harus keyakinannya yang harus kuat. Nah, poin yang ketiga adalah mengenal Allah sebagai Allah sebagai pengatur alam semesta. Kudune seniki
siang kok kemudian siang kok ora siang baik tiba-tiba wengi sinten sing ngatur. Nah, upamane kok awan baik kita untuk pripun? Yo, papan kuning. Kalau kemudian malam terus, kira-kira bagaimana? Allah itu maha luar biasa. Allah itu paham terhadap kondisinya manusia, sehingga Allah imbangkan ada siang ada malam. Malam buat tidur, siang untuk beraktivitas. Allah tahu manusia itu punya kelemahan capek, sehingga Allah istirahatkan, disediakanlah malam supaya dia beristirahat. Bayangkan kalau kemudian kepengennya kan paham baik ibu, tapi yang beris matanya wis sepet, meskipun mau lewis macet, gitu kan, tetap kepengen dilihat, kepengen asuh. Sekuat manusia pasti ada waktu pengen istirahat. Allah sediakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengatur alam semesta. Allah kan pengatur alam semesta. Bagaimana cara Allah mengatur tadi? Yang pertama mengatur alamnya diatur. Pagi, siang, malam berganti, jamnya juga berputar terus. Waktunya bagaimana pergeseran matahari, pergeseran bulan. Semuanya Allah mengatur. Kemudian Allah yang mematikan makhluk dan menghidupkan. Allah yang mematikan dan menghidupkan. Ini Allah yang ngatur. Allah yang ngatur kapan bayi itu lahir, gitu ya. Kemudian ketika lahir pun, gitu ya, meskipun di waktu yang sama, detik yang sama, nang bidan sing pada, nang rumah sakit siji, bahkan kamare siji, jame ya barengan, wek-weknya ya barengan, tapi ilmunya kok bisa beda. Meripatnya juga beda. Rainya kok beda, padahal lainnya sama. Sinten sing ngatur? Kemudian matinya pun juga demikian. Matinya di jam yang sama, tapi cara matinya berbeda. Kalau bukan Tuhan yang mengatur ini, kalau bukan Allah yang maha mengatur ini, tidak ada yang bisa kemudian membuat sedemikian rupa. Matinya si fulan karena kecelakaan, matinya si fulanah karena kepleset, bahkan matinya si B, si C karena turu ngasih kebablasan dan seterusnya. Turunnya kebablasan baku tamiman ya anak. Siapa yang mengatur itu? Allah. Sinten sing ngatur? Allah. Itu kita harus yakin. Nah, bahayanya apa? Ada nih anak kali-kali, anak jimat sing bisa ndawakna umur. Penganggungan doge suwe kan nggo susuk orang gelem mati-mati padahal wis wiriawan bae. Wis tua mari ora mati. Jangan suudon gitu ya. Karena mungkin Allah belum menakdirkan dia mati. Allah belum menakdirkan dia. Nah, ada memang yang meyakini dia bawa jimat, bawa raja begitu ya, supaya apa? Awet muda. Wis tua awet tua. Ya, dengan panjang umur dan sebagainya. Ini sampai dilakukan seperti kenapa? Ini bahaya. Ini sudah mengganggu keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur kapan kita, meskipun misalkan saya umurnya muda tapi wajahnya sudah tua, ya Allah yang mengatur gitu ya. Misalkan panjenengan umurnya sudah sepuh tapi masih kelihatan 25, apa lagi gitu. Itu Allah semuanya yang ngatur. Nah, kemudian Allah juga yang memuliakan makhluk dan yang menghinakannya. Allah yang ngatur. Kapan kemudian seseorang itu jadi pejabat? Semasa menjadi pejabat, wah dimuliakan. Allah yang memuliakan. Tiba-tiba Allah bangkrutkan. Wis orang regane. Nang ngarepe masyarakat kenapa? Oh, ini bro dari polisi yang awet tilang. Semua sih bisa jadi wong biasa. Bisa nanti sudah enggak ada. Allah hinakan. Itu Allah yang membuat seperti itu. Maka
jadi muslim yang baik. Jadi sing taat, insyaallah kita lebih memilih penilaian Allah daripada penilaian manusia. Karena sesungguhnya apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajatnya di antara kita ini, orang-orang yang menuntut ilmu. Mengganti siang jadi malam, malam jadi siang, menerbitkan matahari dan menenggelamkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh perkara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ada satu kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Kita lihat kisahnya sedang. Ada yang tahu? Salah satu Nabi sedang. Ada kisah Nabi. Ada sebuah kisah Nabi yang ini sering setiap tahun disampaikan pada saat Idul Adha. Nabi Ibrahim. Wah, luar biasa sabarnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ibu-ibu, karakter Nabi Ibrahim itu adalah bapak terbaik, suami terbaik. Ibu-ibu pengen punya suami yang karakternya seperti Nabi Ibrahim? Kalau kuat tak kalau Nabi Ibrahim itu sabarnya luar biasa, tapi istrinya dua. Nah, kemudian ketika cerdasannya juga luar biasa. Sampai dijuluki apa Nabi Ibrahim? Kasih. Cerdasnya luar biasa. Ketika kemudian diabadikan dalam Al-Quran, alam tara ilal ladzi hajjul Ibrahim. Saya persingkat dengan membaca artinya. Sesungguhnya Allah telah, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang berdebat Ibrahim tentang Tuhannya? Jadi ada yang berdebat Nabi Ibrahim tentang Allah, ada yang mencoba untuk mendebat. Mendebat itu kayak apa sih Tuhanku, kira-kira begitu. Karena Allah telah memberikan kepada orang itu perintah. Jadi ini Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang ini, sehingga apa? Dia itu menjadi sombong, menjadi congkak. Apa mereka Ibrahim? Gitu kan? Kira-kira bahasa orang namanya bahasanya orang sombong kan begitu. Gak mungkin Nabi Ibrahim, begitu. Karena sombongannya Allah berikan kekuasaan kepada dia. Orang itu berkata, saya dapat atau saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Bentar. Nabi Ibrahim mengatakan, dia kan bertanya, seperti apa atau tentang Tuhanmu sih yang bagaimana sih? Nabi Ibrahim menyampaikan, Allah Tuhanku itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Apa kemudian dia bilang, saya juga bisa. Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Bagaimana? Karena dia punya kekuasaan, Pak. Jadi saya bisa mematikan seseorang dengan saya bunuh, dan kemudian saya bisa menghidupkan seseorang itu dengan saya biarkan dia hidup. Ada yang jawab, enggak. Kemudian terus apa lagi Tuhan bisanya? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lengkap orang ayat jawab. Siapa itu? Raja yang mengaku Tuhan. Nomor baik Tuhan materi kok. Tengok ini, kau tak curang, urip gitu ya. Ini kan namanya bukan menghidupkan itu dari mati kemudian dihidupkan, dari nggak ada kemudian dihidupkan. Itu namanya membiarkan orang hidup, bukan menciptakan. Tapi ya Nabi Ibrahim tidak mendebat itu. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan, Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan matahari itu dari barat. Orang
sesederhana itu. Kalau kita mau berpikir dalam, ternyata ada zat, ada sosok, ada Tuhan yang kemudian mengatur peredaran matahari. Bisanya matahari terbit dari dan tenggelamnya kok kemudian kita ya santai-santai aja ya, atau tenggelamnya barat. Kalau di Embok Mesuk terbit dari barat, karena orang pasti terbit dari timur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai seorang Muslim kita harus dan punya wajib berkeyakinan yang mengatur alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, maka dia telah menyekutukan Allah. Sekali lagi, tadi yang pertama, kalau ada orang yang meyakini bahwasanya ada seseorang yang menciptakan, kemudian yang kedua nopo memberikan rezeki, yang ketiga nopo mengatur alam semesta, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Jadi sampai di sini paham? Paham. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat barangkali nanti kalau pertemuan lagi coba divaksinin, jangan telat divaksinin. Iya, kan kan mau sing tanya jawab bisa makan nih gratis tempatnya vaksinin. Tadi ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik. Baik. Oke. Baik. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Terima kasih.